Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Istiqomah dari kelas Akuntansi Syariah 1 dengan NIM E2019-3037. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban dari UTS saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu jelaskan mengapa kewirausahaan dipandang sebagai ilmu tersendiri yang independen. Nah, baik, di sini jawaban saya, menurut Soeharto Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang independen karena yang pertama, kewirausahaan berisi bidang pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu terdapat teori, konsep, dan metode ilmiah yang lengkap. Lalu yang kedua yaitu kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi permulaan dan perkembangan usaha, yang jelas tidak masuk dalam kerangka pendidikan manajemen umum yang memisahkan antara manajemen dan kepemilikan usaha. Lalu untuk yang ketiga yaitu kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri, yaitu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Untuk yang terakhir yaitu kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan, usaha, dan pendapatan atau kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Lalu untuk soal yang nomor 2, yaitu jelaskan apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan. Nah, baik, di sini apa saja yang menjadi objek studi kewirausahaan? Yang pertama yakni kemampuan merumuskan tujuan hidup dan atau usaha. Dalam merumuskan tujuan perlu adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca, diamati berulang-ulang sampai dipahami secara mendalam. Lalu untuk yang selanjutnya, kemampuan memotivasi diri, yaitu untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Kemampuan berinisiatif, di mana kemampuan ini untuk mengerjakan sesuatu yang baik tanpa menunggu perintah orang lain, yang dilakukan berulang-ulang juga sehingga kebiasaan tersebut menjadi suatu inisiatif. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kemampuan berinovasi, kemampuan membentuk modal material, sosial, dan intelektual, kemampuan mental yang dilandasi agama, kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun menyakitkan, seperti itu. Lalu untuk soal yang selanjutnya, mengapa kewirausahaan dianggap kiat untuk meningkatkan kualitas hidup? Nah, di sini jawaban saya yaitu karena dengan kewirausahaan manusia mendapatkan gairah hidup. Dengan kewirausahaan manusia dapat merasakan adanya masalah dan menyelesaikannya lebih tinggi lagi sesuai tingkat kemampuannya. Selama proses ini, secara tidak langsung manusia telah meningkatkan kualitas hidupnya, seperti itu. Untuk soal yang selanjutnya, bedakan antara karakter atau watak, sikap, kepribadian, dan perilaku seorang wirausahawan yang dianggap menjadi ciri penting dan apa indikatornya. Baik, untuk yang pertama yaitu karakter atau watak. Di sini terdapat percaya diri dan optimis. Indikatornya di mana Sony Sugema ini membangun Q College pada saat belum ada satu lembaga pun yang menyelenggarakan kursus e-commerce dan cara membuat web. Nah, ternyata kursus ini merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Baik, untuk yang selanjutnya yakni berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, di sini indikatornya yaitu laboratorium obat-obatan dan kosmetik senantiasa melakukan penelitian dan percobaan untuk menemukan obat atau kosmetik terbaru yang memberi manfaat bagi masyarakat luas. Lalu untuk yang selanjutnya, berani mengambil resiko dan menyukai tantangan. Nah, di sini indikatornya yaitu sebuah gerai pisang goreng model baru dipadati oleh pengunjung sehingga antrian menjadi terlalu panjang. Nah, di sini pemilik harus berani berinvestasi untuk menambah kapasitas penggorengan pisang agar pembeli tidak pergi karena terlalu lama menunggu. Lalu untuk yang poin sikap kepribadian, di sini terdapat kepercayaan diri dan indikatornya yaitu seorang mahasiswa memilih untuk drop out dari studinya hanya demi memuaskan keinginannya untuk bekerja. Nah, hal ini merupakan tindakan yang tidak berkomitmen terhadap apa yang telah diupayakan. Lalu untuk yang selanjutnya yakni
kemampuan mengorganisasi. Nah, di sini indikatornya yaitu Akio Morita dan Bill Gates dilahirkan dari orang tua yang kaya raya, namun perusahaan yang mereka dirikan memperoleh kesuksesan atas hasil jerih payah mereka sendiri, bukan merupakan warisan dari keluarga, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu kreativitas, di mana indikatornya yaitu seorang pemilik toko roti dan kue harus memiliki kemampuan dalam membuat kue dengan berbagai macam resep. Nah, di sini untuk yang terakhir yaitu menyukai tantangan, di mana indikatornya Bapak Riza bekerja pada sebuah toko roti Majestic. Nah, beliau adalah salah satu pembuat kue di toko itu. Ia merasa dapat membuat banyak jenis roti dengan berbagai resep. Nah, oleh karena itu beliau keluar dari toko roti tersebut kemudian membuat toko roti sendiri. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu perilaku. Nah, di sini mencari kombinasi-kombinasi atau kreasi-kreasi baru. Nah, indikatornya yaitu menemukan pasar baru, pengenalan barang-barang baru, metode produksi baru, sumber penyediaan bahan mentah baru, serta organisasi industri baru, seperti itu. Lalu untuk soal yang kelima, jelaskan apa fungsi dan peran wirausahawan dalam perekonomian secara makro dan mikro. Di sini fungsi makro yaitu wirausahawan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa dan berfungsi menciptakan investasi baru, membentuk modal baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menghasilkan lapangan kerja baru, menciptakan produktivitas baru, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk fungsi mikronya yaitu fungsi wirausahawan dalam perusahaan adalah menanggung resiko dan ketidakpastian, mengkombinasi sumber-sumber dalam cara yang baru dan berbeda, menciptakan usaha-usaha baru dan menciptakan peluang-peluang baru. Lalu untuk soal yang nomor 6, jelaskan bagaimana proses berwirausaha untuk mencapai keberhasilan. Nah, baik di sini yang pertama yaitu mau bekerja keras, di mana dengan semangat dan kerja keras seorang wirausahawan akan mampu bangkit dan membangun usahanya kembali. Lalu untuk yang kedua, mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, di mana manusia sering disebut zoonpolitikon. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, penampilan yang baik. Nah, di mana bukan berarti harus memiliki wajah yang menarik atau cantik dan tampan seperti itu, namun berpenampilan yang baik dari tata busana yang dikenakan, raut wajah yang penuh dengan senyuman, optimisme, serta berperilaku jujur dan disiplin. Untuk yang keempat, yakni yakin dan percaya diri. Nah, di mana sifat dengan ketekunan ini, kesabaran dan tanpa ragu untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Lalu untuk yang selanjutnya, bijak dalam membuat keputusan. Nah, di mana sifat dengan membuat keputusan ini harus cerdik dan bijak, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya, mau untuk belajar dan menambah pengetahuan dan memiliki ambisi untuk maju. Lalu yang terakhir yaitu pandai dalam berkomunikasi. Nah, di mana komunikasi ini harus menggunakan komunikasi yang baik, disertai dengan perilaku konsisten dan kejujuran, seperti itu. Untuk soal yang nomor 7, mengapa dengan kreativitas dan keinovasian bisa menciptakan peluang? Nah, baik di sini jawaban saya yaitu karena fungsi kreativitas dalam inovasi adalah menciptakan hal yang baru dan dikembangkan dengan sesuatu yang baru. Ada dua aspek yang sangat penting pada kreativitas, yaitu yang pertama proses dan yang kedua yaitu manusia, di mana proses dimaksudkan suatu kreativitas harus memiliki tujuan, sedangkan manusia itu sendiri di sini sumber daya yang menemukan
solusi. Nah, jadi kreatif adalah sifat yang selalu mencari cara-cara baru dan inovatif. Adalah sifat yang menerapkan solusi kreatif, seperti itu. Untuk soal selanjutnya nomor 8, yaitu coba identifikasi untuk apa saja modal pasar, modal insani, modal pengetahuan, modal keterampilan, dan modal kompetensi. Nah, baik, di sini yang pertama modal insani, yaitu modal insani ini sangat penting dimiliki oleh seorang wirausaha tentunya dalam menjalankan usahanya dan mendorong untuk menjadi wirausaha yang bersifat jujur, kepercayaan, komitmen, menepati janji, dan dapat meningkatkan citra seorang wirausahawan. Lalu untuk yang kedua yaitu modal pengetahuan, di mana untuk berkembang dan sukses, modal kemauan saja tidak cukup, tetapi harus dilengkapi dengan pengetahuan yang tinggi dalam menjalankan usaha seperti pengetahuan lingkungan, usaha yang ada, pengetahuan tentang peran dan tanggung jawab, dan pengetahuan tentang manajemen dan organisasi bisnis. Lalu yang ketiga yaitu model keterampilan, di mana seorang wirausaha harus mempunyai sikap keterampilan seperti keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi, keterampilan kreatif dalam menambah nilai barang, keterampilan dalam memimpin dan mengelola usaha dengan baik. Nah, lalu yang terakhir yakni modal kompetensi, di mana dalam menjalankan usaha, wirausahawan harus memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan bisnis dan selalu melihat peluang yang ada, mampu berpikir kritis dalam usaha yang dilakukan. Nah, baik, untuk soal yang ke-9, yakni persyaratan apa sajakah untuk menjadi wirausahawan yang berhasil. Nah, baik, di sini wirausahawan akan berhasil apabila memiliki kemauan dan kemampuan yang sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman. Nah, oleh sebab itu, kemauan, kemampuan, dan pengetahuan merupakan modal dasar dalam kewirausahaan itu sendiri. Baik, untuk soal yang terakhir, yakni keyakinan apa yang dimiliki seseorang wirausahawan yang sukses dan berhasil. Nah, baik, untuk jawabannya yaitu keyakinan yang harus dimiliki seorang wirausahawan adalah keyakinan dari dalam diri sendiri. Nah, dalam bertindak, wirausahawan itu butuh peneguhan sebagai dasar untuk dapat bertindak dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana lagi. Nah, oleh karena itu, untuk meraih keberhasilan, para wirausahawan selalu akan membangun dasar yang kuat untuk bertindak menuju tercapaian keberhasilan bisnisnya, sehingga mampu menggerakkan optimis dalam diri sendiri. Nah, dengan bekal dasar inilah mereka mampu berjuang dengan tidak kenal lelah seperti itu, sekalipun itu sulit. Nah, dasar yang mereka miliki yaitu keyakinan akan dapat membawa pada kesuksesan itu sendiri. Nah, baik, kurang lebihnya itu jawaban saya dari UTS mata kuliah kewirausahaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.